melakukan satu terapi berupa terapi pemberhentian merokok Pak ya, yang bertujuan untuk berapa bisa berhenti merokok Pak ya. Ya. Untuk sebelumnya saya mau tanya Pak, Bapak pertama kali merokok itu kapan Pak ya? Kalau saya tahu Pak. Umur 18 Mbak. 17 ini. 17 tahun. Ya, antara 17 18. Itu sekitar 3 tahun Pak ya. Ya. Nah, untuk seterusnya saya mau tanya Pak, untuk pada saat Bapak merokok itu berapa batang Pak setiap harinya? Tergantung Mas. Tergantung. Kadang kalau sedang suka ya terus, kalau enggak ya enggak. Kalau maksudnya kalau sedang memang mood untuk merokok ya kemungkinan satu bungkus rokok ambil. Kalau tidak ya udah cuma sedikit satu. Untuk Bapak merokok pertama kali itu yang ngajak siapa Pak ya? Kalau bisa tahu Pak? Atau teman Bapak atau keluarga Waktu Bapak? itu teman SMA Mas. Teman SMA. Untuk terapi ini, untuk perawatnya sekitar 10 sampai 15 menit Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya. Bisa kita mulai Pak? Nah, Sebelumnya Bapak ada pertanyaan Pak? Sebelum kita mulai? Ada. Jadi saya mulai Pak ya. Di sini saya akan melakukan edukasi ya Pak ya tentang apa Pak ya. Untuk yang pertama mengenai kandungan rokok Pak ya. Untuk kandungan rokok, untuk sebatang rokoknya itu mengandung 3 macam Pak ya. 4.000 jenis senyawa kimia, yang kedua 400 zat berbahaya, dan yang ketiga 43 zat penyebab kanker atau disingkat karsinogenik Pak ya. Untuk kandungan utamanya Pak ya, ada 3 macam. Yang pertama karbon monoksida atau sering disebut kimianya itu CO Pak ya. Salah satu gas yang beracun, menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit bahaya. Untuk yang kedua, Pak ya, zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik dan berbagai penyakit lainnya. Yang ketiga, nikotin. Nah ini Pak yang menyebabkan apa? Kecanduan yang dulu Pak. Kecanduan dalam merokok ini kandungannya ini Pak, nikotin Pak. Karena nikotin ini mengandung zat berbahaya yang menyebabkan apa? Kecanduan Pak ya. Untuk selanjutnya ada 5 bahaya merokok yang menakutkan Pak ya. Untuk yang pertama, apa nanti bisa kanker Pak ya. ya. Yang kedua, dapat terkena penyakit serangan jantung. Yang ketiga, penyakit diabetes juga Bapak bisa terkena Pak. Karena diabetes itu kalau Bapak perokoknya aktif, lebih berisiko terkena diabetes Pak ya, dibandingkan dengan yang tidak merokok atau tidak terkena varian asam rokok Pak ya. Dikarenakan kandungan nikotin setiap batang rokok, kemudian asap yang dihasilkan dari pembakaran rokok tersebut membuat kadar gula darah menjadi terlalu naik atau terlalu turun. Untuk ya yang keempat Pak ya, Bapak bisa menimbulkan penyakit disfungsi ereksi Pak ya. Selain terhambatnya aliran darah menuju jantung dan otak, karena kandungan bahaya dari asap rokok, peredaran darah menuju organ vital atau penis juga bisa dapat terganggu Pak ya. Aliran darah ke organ vital yang terhambat juga memicu disfungsi ereksi. Bahaya merokok bagi pria juga dapat menurunkan kualitas sperma yang selama ini menjadi faktor masalah infertilitas ya Pak ya. Untuk yang nanti Pak, untuk kenapa bisa terjadi penyakit kanker ya Pak ya? Yang pertama nanti Pak, itu karena di dalam rokok adi itu terdapat 60 zat kimia Pak ya, yang terkandung di dalam rokoknya
dan dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh yang memicu pertumbuhan sel tidak normal Pak ya. Untuk efek jangka panjangnya Bapak nanti bisa Bapak nanti pada itu nanti dapat menimbulkan penyakit tambahan berupa kanker paru-paru atau mulut, laring atau suara atau kotak suara, paring atau tenggorokan, kerongkongan, ginjal, serviks, hati, kandung kemih, pankreas, perut, dan kolon Pak ya. Itu ya menjadi apa Pak? Penyebab kankernya. Kalau misal apa terdapat penyakit kanker yang pertama kali rusak itu adalah yang saya tadi sebutkan Pak ya. Untuk yang sebelumnya kan nanti saya mengatakan serangan jantung Pak ya. Untuk serangan jantung ini juga menurut WHO Pak ya, setiap menit hampir 11 juta batang rokok dihisap di dunia dan 10 orang meninggal karenanya Pak ya. Rokok juga mengandung bahan-bahan kimia yang berpotensi menjadi racun bagi tubuh serta menyebabkan kerusakan struktur otot jantung dan pembuluh darah jantung. Kandungan tar yang tadi saya katakan Pak ya, dan nikotin pada rokok sebagai penyebab terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah yang kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Ini jantung koroner ini sangat berbahaya Pak ya bagi tubuh Bapak kalau misal Bapak tidak memberhentikan rokok ini Pak ya. Untuk selanjutnya ada beberapa cara agar Bapak bisa berhenti merokok ya Pak ya. Yang pertama, temukan tekad Bapak ya. Artinya apa? Bisa memulai dari niat Bapak terlebih dahulu untuk berhenti merokok Pak ya. Untuk yang kedua, berpikir positif. Bapak bisa berpikir positif agar Bapak bisa termotivasi dan semangat untuk terbebas dari candu rokok ini Pak ya. Untuk yang ketiga, buatlah rencana. Bapak bisa pada saat mau berhenti merokok, Bapak bisa buat rencana. Bapak sudah planning dulu Pak. Artinya Bapak siap mau berhenti merokok, terus habis itu Bapak bisa membuat rencana untuk kedepannya ya Pak ya. Untuk yang keempat, mengganti merek rokok. Untuk yang kelima, menggunakan terapi mengganti nikotin Pak. Misalnya seperti Bapak bisa mengunyah permen karet ya Pak ya. Untuk yang keenam, mengikuti kelas berhenti merokok. Untuk yang ketujuh, Bapak bisa menghindari minuman beralkohol karena beralkohol itu sama seperti merokok Pak ya. Untuk dampaknya. Untuk ke-8, ubah kebiasaan merokok menjadi yang lebih bermanfaat Pak ya. Misalnya bisa setiap sore jalan-jalan atau setiap pagi sepedaan ya Pak ya. Untuk yang ke-9, mengurangi kafein. Artinya Pak bisa pada saat mau berhenti merokok, Bapak bisa niatin untuk semaksimal mungkin blender dari minuman yang berkafein Pak ya, atau kopi ya Pak ya seringnya. Untuk yang ke-10, membersihkan rumah. Untuk yang 10, membersihkan rumah. Untuk yang ke-11, Bapak memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Untuk yang ke-12, Bapak sering berolahraga ya Pak ya, yang ketiga. Untuk yang ke-13, berteman dengan orang yang tidak merokok. Yang ke-14, Bapak perbanyak minum susu ya Pak ya. Untuk yang ke-15, ikuti konseling Pak ya, atau apa bisa mengikuti kelas konseling Pak ya, atau konseling Bapak bisa mengikuti kelas konseling merokok Pak ya. Sekian dari terapi yang saya berikan. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Pak? Ada Mas. Tadi kan Masnya bilang cara berhentinya tuh kita juga berhenti minum kafein dan minum alkohol. Maksud saya hubungan dengan rokok apa ya Mas? Kayak berhenti rokoknya itu alasannya apa ya? Pasti ya kayak gitu. Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya antara kafein sama alkohol Pak?
agar apa bisa berhenti merokok Pak ya. Apa kan berhenti merokok kan tujuan berhenti merokok kan agar apa lebih sehat lagi Pak ya, agar apa tidak apa ya mendapatkan sebuah penyakit Pak ya. Artinya apa bisa setidaknya mengurangi kedua itu, karena alkohol itu pertama dapat merusak berbagai macam saraf pada tubuh Bapak. Nanti takutnya Bapak kalau berhenti merokok tapi tetap meminum alkohol, jadi sama aja Pak, Bapak bisa merusak tubuh pada Bapak ya. Begitu juga dengan kafein. Kafein juga tujuannya untuk meningkatkan jumlah ketegangan dalam sistem saraf. Nah itu Bapak nanti bisa seperti alkohol tadi, kalau semisal apa kebanyakan kebanyakan minum kafein yang berkafein Pak ya, Bapak nanti bisa kayak apa ya, bekerjanya itu terlalu berlebihan Pak ya. Artinya takutnya Bapak berhenti merokok ini nggak ada efek-efeknya Pak ya. Artinya sama aja Bapak merokok juga Pak. Itu artinya apa tidak mendapatkan sisi positif dari berhenti merokok. Gitu Pak. Apakah ada pertanyaan lain Pak? Apakah masih belum paham apa yang saya bicarakan Pak? Ya, sedikit banyaknya udah paham. Alhamdulillah. Sekian dari saya Pak ya. Terima kasih atas kesamaan Bapak. Semoga Bapak segera berhenti merokok Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.